Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Ya sebenarnya nggak update-update banget sih, tapi karena kemarin dunia MMA terlalu kaget akan kemenangan Sean Strickland atas Khamzat Chimaev, maka berita ini kurang mendapatkan perhatian. Dan informasi yang akan kita bahas di sini adalah hal-hal menarik seputar press conference UFC White House. Jadi langsung saja kita mulai. You usually do. I mean, you're the guy who celebrated the Charles win the night before. Do that this fight too. You have plans for it. Like you already know. Like you just. We are going to celebrate it before the fight. You know exactly where and everything else, or you just know it'll happen. Yeah, actually, yes, yeah. Yeah? We had everything organized. My team taking care of all of that. Berita pertama datang dari sang juara interim kelas ringan, yaitu Justin The Highlight Gaethje. Petarung favorit saya di kelas ringan ini mengungkapkan bahwa melawan Ilia Topuria adalah tantangan yang luar biasa sulit. Fakta bahwa Topuria mendapatkan 3 kemenangan KO back-to-back atas 3 legenda seperti Volkanovski, Max Holloway, dan Charles Oliveira sudah cukup untuk menegaskan itu semua. Namun ketika ditanya apakah Topuria adalah tantangan terbesar bagi Justin menjawab tidak. Baginya, Ilia Topuria adalah tantangan terberat kedua di sepanjang karirnya setelah Khabib Nurmagomedov. Ya, itu memang terlihat tentang bagaimana Justin mempersiapkan dirinya. Saat UFC 249, di mana Justin berhasil mendapatkan sabuk interim pertamanya setelah mereparasi wajah Tony Ferguson, Justin langsung membuang sabuk interimnya di Octagon interview. Joe Rogan yang melihat itu tentu terkejut dan bertanya, mengapa Justin melakukan hal itu? Justin pun menjawab, dia hanya ingin sabuk undisputed dan untuk mendapatkannya, ia harus mengalahkan monster seperti Khabib Nurmagomedov. Dan untuk melawan Khabib, ia tidak boleh merayakan kemenangannya itu dan langsung fokus untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Ya walaupun endingnya sudah jelas Khabib tetap menang sih, tapi Justin memang sempat memberikan perlawanan yang cukup sengit di ronde pertama. Khabib is the best in the world. I've been working since I was 4 for challenges like this, and I'm happy to represent the United States of America against Dagestan or Russia's best. He's 28-0, and there's no other challenge I want right now. I want to fight him. Yeah, I think he's my second toughest test ever, next to Khabib. But yeah, those three knockouts, Volkanovski, Holloway, Oliveira, yeah, legendary. So it's just gonna make this win that much more spectacular. Yaps, Justin Gaethje memang menaruh respect luar biasa untuk Khabib. Saat melawan Paddy Pimblett pun, banyak wartawan yang bertanya, apakah Justin sudah siap beradu ground game dengan Paddy? Justin pun menjawab bahwa satu-satunya orang yang bisa men-takedown Justin secara bersih hanyalah Khabib Nurmagomedov saja. Paddy adalah manusia biasa dan tidak mungkin Paddy adalah Khabib. Ya ini sebenarnya agak berlebihan sih, masa Khabib bukan manusia? Tapi ini hanya metafora bahwa Khabib memang sehebat itu di mata Justin. Dan terbukti saat Justin Gaethje mendapatkan sabuk interim keduanya, Justin bersedia menggunakannya dan tidak mencopot, apalagi membuangnya. Ya meskipun ini ada unsur penyesalannya dulu yang seakan tidak respect pada sabuk interim, tapi memang Justin Gaethje tidak menganggap Ilia Topuria sebagai lawan yang setara dengan Khabib. Ultimately, he is just a human, and there's no way he's Khabib Nurmagomedov. With what faces you on Saturday then, what do you see as the main challenge against Paddy? I mean, obviously his grappling is world class. I have 26 wins with 20 knockouts. He's got 20 wins or something with 10 submissions, and so it's a classic striker versus grappler. But luckily, grew up a wrestler, and I'm one of the hardest guys to ever take down. Fiziev caught 2 of my kicks. That's how he took me down. And outside of that, Khabib Nurmagomedov is the only guy that's ever taken me down. Ultimately, he is just a human, and there's no way he's Khabib Nurmagomedov. Namun bukan berarti Justin Gaethje menyepelekan Ilia Topuria. Menjadi lawan terberat setelah Khabib bukan berarti Topuria lemah. Justru Justin sangat menghormati Topuria dengan secara tidak langsung mengatakan bahwa Topuria lebih berat bagi Justin Gaethje
dibandingkan semua monster yang pernah ia lawan sebelumnya kecuali Khabib, seperti Dustin Poirier, Tony Ferguson, Charles Oliveira, Eddie Alvarez, hingga Max Holloway. Justin sangat sadar bahwa statusnya adalah big underdog. Karena itu, ia bertekad untuk mengejutkan dunia dengan mengalahkan Topuria. Ya, sebelumnya saya sebagai fans Justin hanya pasrah sih, karena di atas kertas, Ilia Topuria memang akan menang mudah. Tapi setelah melihat Khamzat yang overpower mampu ditumbangkan oleh Sean Strickland, harapan akan kemenangan Justin menang kembali muncul. Ya, semoga gak sekedar PHP sih. Semangatin. It is. And now just engaging. To be able to knock out both Max Holloway, Yeah. Charles, and Justin, it's just crazy. Like, I respect them like so much. Great athletes. They have done so many Well, great look at things. what And- Volk's done after you. bro. Sensational fighter. Di sisi lain, Ilia Topuria juga menaruh respek yang tinggi untuk Justin Gaethje. Ia menyadari bahwa Justin Gaethje memiliki kekuatan pukulan dan tendangan di atas rata-rata, karena itu ia tetap akan sangat mewaspadai segala serangan Justin. Topuria bukanlah tipikal orang yang sembarangan mencari drama dengan calon lawannya. Memang betul ia secara terbuka mengatakan bahwa ia sebenarnya tak ingin melawan Justin dan lebih ingin melawan Paddy. Tapi karena Paddy Pimblett kalah, ia mau bagaimana lagi? Secara umum, Topuria menghormati Justin sebagai seorang legenda dan sudah pasti masuk Hall of Fame UFC di masa depan. Namun, bukan Topuria namanya jika tidak ada gebrakan. Melalui wawancara bersama Brett Okamoto, Topuria tetap berencana akan melakukan party kemenangan sebelum fight-nya bersama Justin, sama persis dengan apa yang ia lakukan sebelumnya saat melawan Charles Oliveira. Dan jika Topuria melakukan itu, artinya ia sudah sangat memperkirakan semua pergerakan lawannya. Like with this kind of fighters, I mean Justin, you have to protect yourself all the time because they threw punches from very weird angles, and you have to protect yourself all the time, and you have to be very selective with the punches that you're gonna throw. So yeah, basically, the only thing I have to do is do my thing, protect myself, and go with my combinations. Do my thing. I know what's gonna happen. Yeah. Saat akan melawan Charles Oliveira dulu, Topuria ditanya apa yang akan ia lakukan untuk mendaratkan pukulannya. Topuria pun menjawab ia tidak perlu melakukan apapun dan cukup bersabar saja, karena ia yakin Charles akan menerjang maju dan ia hanya mempersiapkan counter saja. Dan ternyata terbukti, Charles Oliveira dengan sembrono asal maju menerjang Topuria, dan Topuria pun langsung menidurkannya. Lalu apakah Topuria juga sudah mengetahui pergerakan Justin nanti? Ya, kita tunggu saja 1 bulan lagi. Namun yang membuat saya gemes dengan wartawan adalah hampir di setiap interview bersama Topuria, wartawan selalu bertanya perihal Islam Makhachev, seakan mereka menyepelekan Justin Gaethje begitu saja. Ya, tentu saja Topuria dengan senang hati dan semakin mantap untuk meng-call out Makhachev setelah ia menuntaskan Justin Gaethje di ronde pertama. Ya, semangatlah Tin. Jika menang memang terlalu sulit bagimu, paling tidak cobalah untuk bertahan dari Topuria lebih dari 1 ronde dan berikan beberapa pukulanmu ke kepalanya. Ya, itu sudah cukup sih untuk fans Justin seperti saya. Karena ya, mau bagaimanapun, Justin Gaethje sudah uzur. Tapi MMA memang tidak bisa dimatematikkan dengan sebegitu saja dan selalu ada potensi kejutan. Jadi bagaimana menurut kalian? You usually do. I mean, you're the guy who celebrated the Charles win the night before. Do that in this fight too. You have plans for it. Like, you already know? Like, you just... We are going to celebrate it before the fight. You know exactly where and everything else, or you just know it'll happen? Yeah, actually, yes, yeah. Yeah? We had everything organized. My team, taking care of all of that.
you set your celebration party the night before. Yeah, because a lot of people will be coming for that event. And yeah, we're gonna celebrate it. Yeah. But listen, you have to celebrate it. When you go through hard training sessions, when you do so many things, like we've been working so hard during so many months, that when you do your job, when you put your 100% into something like this, you have to celebrate.